Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di sini di ibadah online sekolah minggu. Kakak dan abang mau menyapa adik-adik dulu nih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kalau abang tanya apa kabar semuanya, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Abang ulangin ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online, sekolah minggu hari ini, abang mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah sekolah minggu. Dimulai dari abang ya, nama abang adalah Bang Edward Cialoho. Ada Kaulisi Mamora, hai adik-adik. Dan di sini ada Kecantikan Nainggolan. lalu pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Hai Bang Abdi. Halo Bang Hai Abdi. Dan yang berkhotbah nanti ada Inang Pendeta Herlina Siregar. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, abang mau mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Yuk kita bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lonjakan tinggi ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Oh
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikutin doa Bang Edu ya. Terima kasih Tuhan, Terima Kau. kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Engkau telah memberkati kami dalam ibadah online ini. dalam ibadah online ini. Tuhan, Tuhan, ajari kami ajari kami agar dapat agar dapat beribadah beribadah dengan dengan baik dan benar. baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Shinantam 1 dan 2 HKBP Rawamangun Minggu ke-14 setelah Trinitatis pada tanggal 13 September 2020 dengan tema Gembala yang Baik dan Penuh Kasih. Kita mau memuji Tuhan Sang Raja Mulia dengan segenap hati kita. Kita sambut ibadah sekolah minggu kita dengan riang gembira. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, bila musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Ayat kedua kita pakai berdiri ya adik-adik. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Bapa kami,
Sungguh besar penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat bersekutu dalam ibadah ini. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus ke jalan yang Engkau kehendaki, agar kami dapat berjalan sesuai dengan arahan Gembala kami, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Adik-adik, semua yang ada di dunia ini dapat berubah, tapi satu yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah beranjak, yaitu kasih setia Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, silakan berduduk. Lagu berikut ini bercerita tentang Tuhan adalah gembala yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan menyegarkan jiwa kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 188, Jehovah si Parmahan Au. Ayat kedua, kita bangkit berdiri kembali adik-adik. Di baina si
kedua kita bangkit berdiri adik-adik. Jehovah si parmahana dan hurang panangan aina saja di pada rosian norbiana tongon di baik malomaki lau pangoluhon tondiki di baik asirohana. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik silakan duduk untuk adik-adik yang di rumah. Gembala yang baik selalu menuntun domba-dombanya ke tempat yang terbaik dan selalu menjaga domba-dombanya. Seperti lagu berikut ini nih, Tuhankulah Gembalaku dari Kidung Jemaat nomor 285. Yang menjadi nats epistel untuk kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kak, Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Kita mau mengikut Dia karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Mari teman-teman kita bernyanyi dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Nanti ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus si Parmahan, kau biru-biru nado. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho. Kita nyanyikan ayat kedua sambil bangkit berdiri ya.
Tumpang masa sori mambu, tumpang ngapu ogogo, dia bogas mihuida, saihu torokuho, saihu torokuho, saihu torokuho, dia bagas mihuida, saihu torokuho, saihu torokuho, saihu torokuho, dia bagas mihuida, saihu torokuho. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu tanggal 13 September 2020. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian teman-teman kita dari kelas Prateka Mandiri dan kelas 4. Disimak ya adik-adik. Halo adik-adik semuanya, kali ini kita mau bernyanyi loh tentang hidung, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan rambut kita. Iya kak, sambil kita juga belajar berhitung 1, 2, dan 3. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia.
Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus kau sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia.
Pendeta, majelis, gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. untuk yang berulang tahun mulai tanggal 7 sampai 13 September 2020. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Kita sekali lagi ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan presensi online yang tersedia di link di bawah ini. Jangan lupa absen ya adik-adik. Nah, selanjutnya bahan ajar untuk Minggu tanggal 20 September 2020 diambil dari Nats 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dengan tema kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, taburkan firman-Mu agar tentram hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku juga jiwaku, Tuhan berfirman-Lah. Ku berserah kepadamu, ya Tuhan berfirman-Lah. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom anak-anak. Shalom Inam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nats khotbah kita hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu, semuanya kalian adalah anak-anak baik. Anak yang baik akan selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita diajak untuk mengenal gembala. Apa sih gembala itu? Gembala itu adalah seseorang yang mengembalakan domba. Di sini ada dua sebutan antara gembala dan domba. Tempatnya domba ada di mana ya? Pasti ada di dalam sebuah kandang. Dalam kandang ini banyak domba-domba. Supaya domba ini tidak lari, berarti harus ada yang menjaga pintu. Siapa yang menjaga pintu kandang daripada domba-domba ini? Dia disebut dengan gembala. Kenapa dijaga? Supaya kalau ada binatang liar, serigala, ular ataupun yang lain-lain, itu tidak akan pernah mengganggu domba-domba yang ada di dalam kandang. Karena ada si penjaga tadi yang dinamakan gembala. Karena si gembala ini selalu menjaga dengan baik, membawa domba-domba ini makan ke padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, yang segar. Domba ini tahu bahwa dia akan dibawa kemana oleh gembalanya. Dan karena domba-domba ini banyak, mereka diberi nama satu-satu. Sama seperti kita juga diberi nama. Dan gembala ini hafal dengan semua nama daripada domba-dombanya. Dan suara seorang gembala ini sangat dikenal oleh anak-anaknya, ya, oleh domba-dombanya. Jadi oleh karena itu, saat gembala memanggil satu persatu, domba itu datang. Dan suaranya itu sudah tidak asing lagi di telinga domba-dombanya. Jadi dia tidak mau dipanggil oleh gembala yang lain karena suaranya dan cara memanggilnya sudah sangat dikenal oleh para domba. Sama seperti kita anak-anak di rumah. Semuanya kita mengenal suara mama kita, suara papa kita. Apalagi mama kita ya, cerewetnya luar biasa. Pasti hafal suaranya, suka marah kalau kita tidak belajar, suka marah kalau kita main handphone terus, tidak buat PR. Jadi hafal dengan suara mama kita. Dari jauh pun mama kita bersuara kita sudah hafal. Dan itu
Yang harus kita ketahui bahwa hubungan antara gembala di sini dengan domba-dombanya itu mempunyai hubungan yang sangat dekat, hubungan batin. Kalau digambarkan di sini gembala yang baik adalah Tuhan Yesus, kita semuanya adalah domba-dombanya. Kita harus mengenal suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan? Tuhan tidak menginginkan anak-anak sekolah minggu menjadi nakal, menjadi melawan orang tua. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID ini, semua anak-anak belajar secara online. Benar nggak belajar secara online? Adakah yang membuka yang lain selain belajaran di sekolah? Nah, kalau kita buka yang lain berarti kita tidak mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kau belajar, belajarlah. Kalau kau mau tidur, berdoalah. Mau makan, berdoalah. Itu adalah anak-anak yang mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan sebagai gembala dan kita domba-dombanya, maka kita tidak akan pernah takut jatuh. Karena gembala itu menggiring domba-dombanya supaya tidak masuk jurang, tidak nyangkut di kawat. Pokoknya diarahkan ke jalan yang baik. Dan begitulah Tuhan Yesus. Dia akan selalu mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus? Kita harus kembali kepada hukum yang kelima, hormati orang tua. Jadi bohong anak sekolah minggu itu mau mendengar suara Tuhan, sementara sama papanya, sama mamanya masih melawan. Itu tidak benar. Jadi anak yang mendengar suara Tuhan harus lebih dulu mendengarkan suara orang tuanya. Tidak ada orang tua marah, anaknya menjadi bodoh. Orang tuanya marah supaya anaknya menjadi baik, supaya anaknya menjadi pintar, supaya anaknya menjadi takut akan Tuhan. Dan inilah gembala itu. Dijaga, bayangkan penjaga gembala itu berada di pintu. Menjaga siapapun yang akan datang, sama seperti orang tua. Dia akan menjaga anaknya dari segala apapun yang menimpa anaknya, baik yang buruk. Dan sama seperti Tuhan Yesus juga tidak menginginkan kita menjadi domba-domba yang nakal. Jadi Nats ini mau mengingatkan kepada anak sekolah minggu, kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita lebih menghormati dan mendengar suara orang tua kita. Karena tidak ada suara orang tua yang menyakitkan kita. Semuanya adalah tujuannya supaya anak menjadi pintar, the best di sekolah, ya. Dan anak-anak takut akan Tuhan. Dan ingat, anak yang mendengar suara Tuhan tidak pernah lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam bersahabat dengan firman-Mu. Ajarkan semua anak-anak sekolah minggu ini mengerti akan arti kehadiran Tuhan di tengah kehidupan. Kalau kami diajak mengerti akan arti domba dan gembala, biarlah kami anak-anak semuanya menjadi domba, gembalanya adalah orang tua. Di hadapan Tuhan kami adalah domba-domba-Mu Tuhan, Engkaulah gembala kami. Oleh karena itu, saat kami mau mendengarkan suara Tuhan, sebagai anak-anak kami harus mendengarkan suara orang tua kami. Agar apa yang disuarakan orang tua kami, semuanya adalah yang terbaik untuk kami. Karena itu adalah perantaran Tuhan bagi kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu agar menjadi lebih pintar di situasi sekarang ini saat mereka belajar di rumah masing-masing. Beri kesehatan kepada semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, dijauhkan dari segala virus corona, segala penyakit dan segala hal-hal yang buruk. Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, lindungilah kami Tuhan, selamatkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, ajarkan kami sebagai domba, agar kami benar-benar mengenal suara gembala kami, agar kami juga
tidak pernah takut karena kami memiliki gembala yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita telah diberikan banyak berkat oleh gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukur kita. Adik-adik dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang ada di bagian di bawah layar atau juga dapat melalui barcode GPN di samping layar. Satu pembayaran untuk semua vintage ya adik-adik. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 dengan judul Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening, kuasa damai cerlang bening. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa berdoa, Tuhan Yesus memberkati, tambah pintar, sukses sekolahnya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.